Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang agung ini kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir Al-Qur'an Al-Karim secara ringkas. Pada kajian malam Jumat yang lalu kita sudah memasuki tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-40, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmatku, kata Allah, yang telah aku berikan kepada kalian, dan tunaikanlah atau tepatilah dan laksanakanlah janjiku kepadamu. Pasti aku akan menunaikan janjiku untukmu, dan hanya padalah kalian harus takut. Di sini ada beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut yang harus diingat-ingat dan disyukuri oleh Bani Israel. Ini tuntutan Allah kepada kaum Bani Israel yang telah memberikan beberapa nikmat yang ada dalam ayat ini dan ayat juga sebelumnya. Di antara nikmat Allah kepada Bani Israel adalah bahwa Allah telah menyelamatkan kaum Bani Israel dari cengkeraman dan keganasan Firaun. Kemudian di sini ada 3 perintah yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah menyebut-nyebut atau mengingat nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, menepati janji Allah kepada mereka. Yang ketiga adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana 3 poin ini atau 3 faktor ini merupakan manhaj ilahi yang sempurna atau sebagai jalan hidup yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai mitsaq Bani Israel atau perjanjian Bani Israel, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa mitsaq Bani Israel al-ilahi yatakawwanu min 210 bandan, bahwa perjanjian Bani Israel kepada Allah itu meliputi 12 ban, 12 poin ya. 10 di antaranya adalah disebutkan di dalam ayat 83 dan 84 dari surat Al-Baqarah ini. Nah, kan 2 ban, 2 poin itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 12, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau keimanan kepada para nabi dan juga membela mereka. Kalau kita perhatikan di sini ada ungkapan wa iyaya farhabun.
ta'kidun ala kasri kulli hawajizil khawfi al-qa'imati fi tariqil wafa'i bil ahdil ilahi. Ungkapan wa iya ya para habun di sini merupakan pengokohan bahwa kaum Bani Israel harus menghancurkan dan menyingkirkan berbagai penghalang yang menghalangi mereka untuk menuju takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala demi menunaikan janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi untuk merasakan janji tersebut kepada Allah banyak rintangannya, banyak halangannya. Untuk sampai kepada tingkatan takwa kepada Allah banyak rintangannya, maka Allah menekankan wa iya ya farhabun. Hanya kepadaku lah kalian harus takut. Itu sebagai takkid atau penekanan, jangan takut pada selain Allah, tapi takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala demi menunaikan janji-janjinya. Kemudian juga kita lihat di sini ada ungkapan wa iyaya, itu didahulukan daripada kata farhabun. Nah, pendahuluan atau takdim kata iyaya ini lil ikhtisas atau lil hasar, untuk meringkas. Artinya mereka dianjurkan agar hanya takut kepada Allah saja, tidak takut kepada selainnya. Itu seperti ungkapan iyyaka na'budu. Jadi iyyaka, iyanya didahulukan daripada na'budu. Juga iyyaka nasta'in, iyyaka didahulukan daripada nasta'in. Artinya hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya pada Allah kita memohon bantuan. Itu ungkapan hanya untuk hasr, untuk ikhtisar, untuk meringkas, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu seringkas tafsir ayat 40 daripada surat Al-Baqarah ini. Nah, kita masuk kepada ayat 41, 42 dan 43 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kita perhatikan ayat-ayat ini menunjukkan tentang poin-poin perjanjian Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan. Dan di dalam ayat ini ada 9 perjanjian bangsa Yahudi atau Israel yang mereka ambil dari Allah untuk ditunaikan. Pertama, Allah menekankan dan mengatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah dengan ajaran-ajaran, dengan syariat yang telah kuturunkan, di mana ajaran tersebut membenarkan dan mengakui apa yang ada di antara kalian di dalam kitab Taurat. Artinya Al-Quran membenarkan kandungan yang ada di kitab Taurat di kalangan bangsa Yahudi. Di antara adalah kabar gembira yang terkandung di dalam kitab Taurat tersebut, bahwa akan datang seorang nabi yang terakhir bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga menunggu-nunggu kabar gembira tersebut, ya. Karena itu ketika telah datang Rasulullah, mereka ditekankan agar beriman. Karena banyak mereka hanya sekedar menanti-nanti, menunggu-nunggu. Tetapi setelah Rasulullah datang, mereka malah tidak beriman, bahkan malah menentangnya. Ya. Karena itu Quran mengatakan wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian wahai Bani Israel menjadi orang-orang yang pertama kafir. Mufassir menjelaskan bahwa la ajaba ay yakunal musyrikuna wal wathaniyuna fi Makkah kufaran birisalah. Kalau kaum musyrikin dan kaum penyembah berhala mereka mengingkari kenabian Rasulullah, mengingkari risalah, itu tidak aneh. La ajaba. Balil ajab fi kubrikum, tapi yang ajib, yang mengherankan dan menakjubkan adalah keingkaran dan kekufuran kalian wahai kaum Bani Israel. Kalau mereka ingkar, mereka musyrik, mereka penyembah berhala, tapi kalian adalah li'annakum ahadul kitab, karena kalian adalah sebagai ahlul kitab.
wa kitabukum yahmilu basyaira dhuhuri hadzal nabi wa kuntum lidzalika tataraqabuna dhuhurahu. Kalian sebagai ahli kitab, dan kitab kalian mengandung dan meliputi kabar gembira akan datangnya dan munculnya seorang nabi sebagai akhir an-nabiyyin, khataman nabiyyin, dan kalian menunggu-nunggu kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kalian mengingkari? Itu. Kemudian yang berikutnya adalah ungkapan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang ringan, harga yang sedikit, harga yang murah. Ini bahwa sebagian mereka ada yang menukar ayat-ayat Allah, artinya memperjualbelikan atau merubah ayat-ayat Allah karena demi keuntungan materi. Dan ini pun banyak terjadi pada masa kita sekarang, di mana banyak orang-orang yang mengerti Al-Quran, ya mereka membacanya, menceramakannya, dan mereka menjual ayat Al-Quran dalam ceramahnya, ya dalam pengajarannya untuk tujuan materi, bukan untuk tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ayat-ayat Allah yang jelas di Al-Quran ini betul-betul dipahami tafsirnya, ya, dan juga hubungan satu sama lain antara ayat Al-Quran dan disampaikan dengan jujur, maka akan melahirkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini tekanannya wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan menjual ayat-ayat Al-Qur'an Allah dengan harga yang murah hanya demi keuntungan materi. Kemudian dikatakan di sini wa iyaya fattaqun pada ayat 41. Kalau pada ayat 40 wa iyaya farhabun, di sini wa iyaya fattaqun, ya hampir sama maknanya. Di sini khitab ditujukan kepada para pembesar Yahudi, di mana mereka merasa takut rezeki mereka menjadi terputus, ya, karena menghadapi orang-orang yang fanatik, orang yang mengingkari dan menentang risalah. Karena itu mereka diminta dan dituntut untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan jangan takut kepada para pembangkang. Takut kepada Allah artinya jangan sampai bermaksiat dan melanggar berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala.